Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Warta Lisan Minggu 13 Juni 2021. Kebaktian pada hari ini di GKI Wonosobo dilayani oleh Bapak AR Dompas. Bakal Jemaat Tanjung Anom dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Untuk bakal Jemaat Kesenet dilayani oleh Penatua Slamet Haryanto. Dan bakal Jemaat Winongsari serta Genting Sari dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatombesi. Persidangan Majelis Jemaat akan diadakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul setengah 6 sore di Gedung Bina Kasih. Kepada anggota Jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat dan mohon dukungan doa anggota Majelis mohon dukungan doa anggota Jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Turut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Sri Susetyawati dalam usia 56 tahun, ibunda dari Ibu Sita Arafi. Alamat Ngadirjo Temanggung pada hari Minggu 6 Juni 2021 dan jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 7 Juni 2021 di Kauman Ngadirjo Temanggung. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak AM Margini dalam usia 78 tahun. Meninggal dunia pada hari Jumat 11 Juni 2021. Alamat di Kalerang, Wonosobo. Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 di tempat pemakaman Kasiran, Wonosobo. Upacara pemakaman dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatombesi. Yang kedua, Bapak Soekartono dalam usia 71 tahun meninggal dunia pada hari Sabtu 12 Juni 2021, alamat Demang Sari. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 di tempat pemakaman Mainan, Wonosobo. Upacara pemakaman dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Persekutuan Kul Simeon Hana GKI Wonosobo akan diadakan pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 10 di Hotel Dieng Kledung Pas. Renungan akan dibawakan oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatombesi. Pemahaman Alkitab Kelompok Betania akan diadakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 5 sore di SMA Kristen Wonosobo. Penerima Ibu Erni Suprihatin. Mohon kehadiran anggota simpatisan kelompok Betania. Terima kasih. Untuk kelompok Samaria diadakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul setengah 6 sore di Gedung Bina Kasih. Mohon kehadiran anggota dan simpatisan kelompok Samaria. Terima kasih. Untuk persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk tanggung jawab bersama. Demikian Bapak Ibu warta, selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang tersedia maupun dalam elektronik warta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan berhimpun menghadap Tuhan memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan PKJ 3 Ajaib Namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita mulai dengan suatu keyakinan dan semangat bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang terkasih, harus kita pahami bahwa Tuhanlah yang mempunyai kedaulatan dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam kesejahteraan maupun ketika kita sedang menghadapi penderitaan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Yeskiel 17 ayat 24 berfirman demikian, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertarup kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Marilah jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui akan segala dosa dan salah kita di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kami semua mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang nyata, yang telah memberikan kami hari ini kesehatan jasmani, bahkan kesehatan rohani, dapat menghirup udara yang segar dan memenuhi panggilan Tuhan, beribadah minggu ini dengan hati yang gembira, dapat bersekutu dengan sesama kami dan Tuhan untuk membangun ikatan persaudaraan dan menguatkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, ampunilah akan segala kesalahan yang telah kami lakukan, kesalahan terhadap keluarga kami, kesalahan terhadap sanak saudara kami, tetangga kami dan sesama kami, bahkan dosa terhadap Tuhan dalam angan-angan, dalam tingkah laku, dalam ucapan bibir kami, sehingga kami jauh dari sesama dan Tuhan, hanya mampu mengucapkan Tuhan tetapi tidak melakukan. Ajarkanlah kami bertobat dan sucikanlah kami dan layakkanlah kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon. Amin.
berita anugerah. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah ada pada kita semua. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami akan menerima firman-Mu yang kudus dan suci. Persiapkanlah hati, pikiran, angan-angan kami untuk menerima firman-Mu, ajaran-Mu, suatu sikap dan nilai yang benar yang berjalan di jalan keselamatan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pelita kehidupan kami dan jalan keselamatan. Jauhkanlah dari pikiran
dan angan-angan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan kuasa kegelapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Salam sejahtera, damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam. Berbahagialah kita semua yang pagi ini dengan sukacita gembira dipanggil Tuhan dari rumah, bersemangat untuk bersama-sama bersekutu beribadah di gereja ini. Firman Tuhan saya petik dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 26 sampai 34 yang demikian. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, ini dari Markus ya, 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera mencapit sebab musim menune sudah tiba. Selanjutnya perumpamaan tentang biji sawi, dimulai dari 30 sampai 34. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Injil Tuhan Yesus Kristus yang telah kita baca ini, berbagilah kita yang telah mendengarkan, menanamkan dalam hati, dan melakukannya. Haleluya.
kekasih, tema khotbah minggu ini sangat menarik. Tunduk di bawah kedaulatan Allah. Maksudnya agar manusia, khususnya anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, itu patuh, setia, menuruti dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi ada persoalan dalam kehidupan kita. Hidup zaman ini serba tidak pasti, ini persoalannya. Baik secara lokal maupun global, ada banyak ketidakpastian. Ya. Ada banyak ketidakstabilan politik. Waduh, kita bukan orang-orang politik, tapi mendengar berita politik Israel, Palestina, pro, kontra, gitu, dan membingungkan. Ekonomi, waduh, banyak masyarakat mengeluh, sulit untuk cari makan. Para pedagang juga mengeluh, hasilnya sangat merosot. Ditambah lagi, ya, para driver, tidak ada penumpang. Pengusaha hotel, ya, banyak aturan ketat dan banyak orang juga tidak berani untuk menginap. Banyak persoalan yang dihadapi, ya. Apalagi ditambah persoalan yang mengganggu kesehatan kita yang disebut COVID-19. Pro kontra, ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan ketika divaksin pun ada yang senang, setuju, mengharapkan, tetapi juga ada yang tidak percaya, saudara. Berita isu di mana-mana, saudara. Apa akibatnya, saudara? Kita menjadi bingung, kita menjadi ragu-ragu, khawatir, muram, cemas, dan hidup menjadi tidak aman. Ini dapat mengakibatkan, saudara, fisik kita menjadi lemah, ya, karena pikiran yang panas itu, persoalan yang begitu rumit, belum memikirkan anak-anak sekolah, jasmani kita juga merosot. Akhirnya bisa keserang sakit-sakit bukan karena virus dan bakteri, tetapi karena pikiran, ya. Bahkan rohani kita terganggu. Sehingga yang semangat ada, makin dekat kepada Tuhan, tetapi yang merosot banyak. Bahkan ada seorang filsuf namanya Nietzsche, seorang filsuf, anak seorang pendeta Lutheran, dididik tradisi saleh, hebat, saudara, ya, yaitu moral menurut Kristus Yesus. Ketika ia menjadi filsuf, ia mengkritik moralitas Kristen. Orang Kristen itu sangat lemah hidupnya, bahkan dia mengatakan seperti budak. Mengapa? Disebabkan ajaran kasih. Bagaimana ketika ia dibenci, ya? Bagaimana ketika orang-orang Kristen dipojokkan, padahal tidak punya kesalahan, hanya karena merek Kristen.
kebencian ditanamkan. Dia mengatakan harus mengampuni. Dia tidak terima. Mengapa harus mengampuni? Toh tidak berbuat salah. Kita harus mengasihi, padahal mereka sangat membenci. Dan kita tidak melakukan pembalasan. Ini dia berpendapat moral budak, saudara. Dia berpikir kita harus menjadi tuan. Wah, ini memang disukai oleh setiap manusia. Orang berdosa memang semuanya kepingin menjadi tuan, punya kekuasaan, bisa mengatur, tetapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan pribadi. Tetapi moralitas budak itu memang harus dilawan menurut dia, yaitu moralitas tuan, sehingga melahirkan manusia baru yang memiliki kekuasaan. Siapa kuat, dialah yang menang. Terhadap kritikan ini, meskipun dia seorang anak pendeta, ya, iman Kristen menjawab dengan tugas menolak, ya. Sebab Kristus sendiri ketika dihina, ketika dicaci maki, ketika dibenci, padahal belum pernah berbuat kesalahan terhadap sesama dan Tuhan, ya. Bahkan sampai disalib, apa kata Tuhan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Karena yang mereka pikirkan bukan rancangan Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan, tetapi adalah pikiran duniawi, nafsu duniawi, yang mementingkan kekuasaan, yang mementingkan jabatan, yang mementingkan nama, bukan kesejahteraan dan kedamaian. Sehingga orang Kristen, moralitas Kristen menjawab dan menolak. Manusia bisa menjadi predator bagi sesamanya, ya. Kalau menjadi tuan, saling membenci, saling menguasai, balas membalas, bunuh membunuh, hukum rimba berjalan, yang akhirnya manusia menjadi binasa. Tidak pernah aman, hidup sekali tetapi tidak merasakan kedamaian, hanya pergolakan di dalam hatinya. Padahal firman Tuhan dalam Injil Markus, di dalam Injil Matius 22 ayat 37 dan 39 mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu berdampak kedamaian, ketentraman, saudara. Tetapi kebencian itu membuat manusia seperti hewan. Nah, untuk itu di dalam Markus kita akan belajar tadi, firman Tuhan di dalam Injil Markus ini mengajarkan kepada kita, benih yang ditabur di tanah dan mati, yaitu firman Allah, adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara. Ya. Firman Allah yang hidup, yang ada di dalam Kristus Yesus,
mati, dan ada di dalam tanah. Namun ia bangkit, ia tumbuh dan menghasilkan buah. Pengorbanannya menumbuhkan jemaat, anak-anak Tuhan yang mampu hidupnya bersyukur, berterima kasih di dalam segala persoalan ini, dan selalu datang kepada Allah yang Maha Pengasih. Anak-anak Tuhan yang mendapat benih firman Allah yang ditanamkan ya di dalam hati setiap manusia, dan yang menerima di dalam hidup kita akan diproses. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau menanamkannya ya akan diproses oleh Tuhan, akan dibentuk oleh Tuhan sendiri sesuai dengan rancangannya. Setiap orang berbeda, sehingga ia akan berakar, dia akan bertumbuh, dan dia akan berbuah. Buahnya sangat menarik di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ada kasih yang membuat tentram, ada sukacita di dalam segala persoalan. Loh, ada segala persoalan nggak sukacita, karena diberi dari Tuhan. Menghadapi ekonomi, COVID ya, kesehatan, politik, tetap ada kekuatan dari Tuhan. Ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Nah ini aneh saudara, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan paling berat bisa menguasai diri sendiri, bisa mengalahkan diri sendiri. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalib, ya Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang ia lakukan. Jadi orang yang benci itu sebenarnya tidak mengerti yang mereka lakukan. Untuk apa sih sebenarnya? Karena semua itu ciptaan Tuhan dalam perbedaan, dan besok akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi untuk apa kebencian itu ditanamkan? Ya, lebih baik firman kasih itu yang ditanamkan, karena menghasilkan ini orang yang berakar dalam Tuhan. Roh Tuhan memberi kemampuan sehingga bisa menguasai diri kita sendiri. Kedaulatan Allah itu akan bekerja dalam ruang dan waktu, saudara. Jadi hidup ini tidak selalu didasarkan kepada kepandaian akal budi. Ada kedaulatan Allah yang berkuasa, yang mengasihi kita. Ada misteri yang bisa menolong kita, saudara. Dalam kita menghadapi segala sesuatu, maka hubungan dengan Tuhan di dalam doa itu ada kuasa. Doa yang benar, ada kuasa Tuhan yang bisa menolong kita di dalam segala persoalan yang rumit apapun. Apakah itu persoalan sakit, penyakit, ekonomi, keluarga, politik, Tuhan bekerja di situ. Ini sesuatu yang menarik. Dan kehidupan itu sebagai anugerah Tuhan. Nah ini, kita diberi hidup itu adalah anugerah Tuhan. Maka waktu yang singkat ini kita hanya bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Saat-saat ini, saudara, orang Kristen juga mau memperhatikan saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kesulitan karena ekonomi, karena COVID-19 ini. Sehingga kasih dan pengampunan mood
model kehidupan orang percaya itu terjadi karena digerakkan oleh kedaulatan Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat menyintai manusia untuk diselamatkan. Ya. Proses hidup seseorang di dunia sampai kehidupan setelah kematian di dunia akan mengalami proses yang panjang, saudara. Kita akan dibentuk itu ya tidak enak. Ya mesti mengalami kesulitan, persoalan itu ketika dibentuk. Proses itu harus dihadapi dengan penyerahan, ketabahan, walaupun disadari hidupnya belum tentu dekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi kita percaya siapapun diri kita, entah sebagai benih yang kecil, mendapat firman hanya sedikit, jarang PA, jarang ke gereja, ataupun mendapat benih yang besar, Allah hanya ingin supaya kita itu bertumbuh di dalam Dia. Rasul Paulus menasihatkan kepada kita di dalam 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini yang menarik. Karena percaya. Percaya itu bukti kalau kita beriman di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ya. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun ya dengan ukuran manusia. Kebencian terjadi itu karena menilai ukuran manusia dengan ukuranku. Tetapi Rasul Paulus mengatakan tidak usah menilai dengan ukuranku, sehingga tidak timbul kebencian, saudara. Kalau kita menilai tidak cocok dengan kita, lah itu timbul kebencian. Tetapi Rasul Paulus sekarang tidak akan menilai menurut ukuran manusia, sebab Kristus telah mati untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, syaratnya bertobat, bersedia dipimpin Roh Kudus. Ya, bertobat, bersedia dipimpin Roh Kudus. Ini yang penting. Tanpa pertobatan ya kosong. Tanpa dipimpin Roh Kudus tidak ada kekuatan untuk hidup di dalam persoalan yang sangat berat. Sesungguhnya yang baru sudah datang di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, marilah di dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, yang kita rasakan, kita lihat, kita bersama melanjutkan hidup ini terus berproses di dalam Tuhan dan bertumbuh pesat dalam namanya dan tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kasih, menolong menyelamatkan kita juga dengan kasih. Kasih yang hebat adalah mengorbankan dirinya untuk yang dikasih supaya selamat. Amin.
marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-mu atas kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, ada banyak keinginan di dalam hati kami, tetapi biarlah yang terutama keinginan untuk patuh, keinginan untuk setia, keinginan untuk menuruti dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tunduk di bawah kedaulatan Allah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menjalani kehidupan new normal dan selalu taat mendukung program Indonesia Sehat Bersama. Kita perangi COVID-19. Kami percaya tidak ada rancangan Tuhan untuk menghukum anak-anaknya, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan, diberkati dalam hidup sejahtera, berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini kami mohon. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Jemaat yang terkasih, kesempatan bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Allah. Firman Tuhan yang mendasari persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 2 dan 3 sampai 3 yang berbunyi demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Bapa. Firman-Mu telah kami dengar, ajar kami Bapa untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur Bapa untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, dan sebagian berkat itu telah kami persembahkan kepada Engkau. Berilah hikmat dan akal budi kepada majelis dalam pengelolaannya, sehingga persembahan ini hanya untuk kelebaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.